Scene dibuka dengan memperlihatkan sejumlah siswa SMA sekolahnya Kohei sedang mempersiapkan dekorasi untuk pentas seni. Di sana mereka berencana akan mengundang artis yang kita sebut saja Shinta dan Jojo atas rekomendasi seorang siswa disabilitas yang bernama Wahidin. Wahidin sangat ngefans pada Shinta dan Jojo karena dubbing lagu Keong Racunnya. Jadi ia meminta Kohei untuk menghadirkan dua artis tersebut. Singkat cerita, Kohei pun mendatangi stasiun televisi. Terlihat Shinta dan Jojo sedang syuting untuk kebutuhan program televisi. Selesai syuting, Kohei mendatangi Shinta dan Jojo dan meminta mereka untuk datang di acara pentas seni yang diadakan esok hari. Meskipun dibayar murah, Shinta Jojo tetap memenuhi undangan dengan ikhlas. Tak lama studio itu pun diserang dan membuat kepanikan bagi semua kru. Kohei segera melaporkan kalau adanya monster Melzart yang sedang menyerang. Sementara Kohei sendiri berusaha untuk mencari jalan keluar demi menyelamatkan Shinta dan Jojo. Namun monster yang bernama Dorafire ini berhasil memojokkan mereka. Tak punya pilihan lain, Kohei segera berubah dan menghentikan sang monster. Kesempatan ini digunakan oleh Shinta dan Jojo untuk kabur. Mereka pun masuk ke sebuah lift yang naasnya lift itu mengalami malfungsi karena serangan dari sang monster. Sehingga mereka pun terjebak di dalam lift. Mengetahui artisnya dalam bahaya, Kohei memprioritaskan untuk misi penyelamatan daripada bertarung. Namun tetap saja ia dihadang oleh Dorafire hingga dibanting keluar gedung dengan satu serangan terkuat Dorafire. Pertempuran pun berlanjut di luar gedung. Kohei yang sendirian terus didesak oleh Dorafire. Ketika ia hendak memanggil rekannya, Dorafire membuat sebuah penghalang dimensi. Sehingga apapun alat komunikasi tidak dapat terhubung ke dunia luar. Keadaan diperburuk dengan datangnya Raija yang ingin mengakhiri Kohei sang Kabuto di tempat itu. Akhirnya pertempuran 1 lawan 1 antara Kohei dan perwira Melzart ini pun terjadi. Kohei yang masih kurang berpengalaman tampak tak berkutik di hadapan Raija. Sementara di luar pertempuran, kepolisian berdatangan untuk menyelamatkan korban. Sementara Kenggo dan Ayu tidak bisa menghubungi Kohei karena penghalang yang dibuat Dorafire tadi. Mau tidak mau Ayu dan Kenggo berubah tanpa Kohei. Ayu akan memadamkan api dengan pesawatnya. Sementara Kenggo akan melakukan penyelamatan ke dalam gedung. Siapa sangka Kohei langsung dihadang oleh Miola dan melakukan pertempuran. Di sisi Kohei masih bertempur dengan sisa tenaga. Sampai akhirnya ia pun berhasil ditumbangkan. Keadaan semakin kacau ketika pesawat Melzart juga ikut menghalangi Ayu. Sementara para murid di sekolahan terlihat kecewa karena Shinta dan Jojo tak kunjung hadir. Terlihat kepala sekolahnya pun marah karena acara tidak juga diadakan sementara penonton sudah menunggu. Wahidin memiliki ide untuk memberikan roti sembari menunggu. Capsek yang kelaparan mencoba roti itu namun ia malah pingsan. Ini strategi Yui agar bisa mengulur waktu selagi B-Fighter melakukan penyelamatan. Berpindah ke Kohei kalah telak oleh lawannya. Namun seketika ia teringat janjinya pada Shinta Jojo dan Wahidin, ia pun bangkit dan bertempur kembali. Ia pun mencari kelemahan Dorafire. Lalu ia membekukannya dan menyerang Dorafire di titik kelemahannya. Epic comeback yang sangat singkat setelah terbayang dua wanita cantik. Sementara Raija pun kabur dan penghalang pun menghilang. Lalu Kohei menghubungi Kenggo yang sedang bertempur dengan Miola. Kenggo tampak unggul dan Miola pun kabur. Sementara di luar Ayu berhasil mengalahkan pesawatnya Melzart dan memadamkan api di gedung tersebut. Singkat cerita, Kenggo dan Ayu memasuki gedung untuk mencari kontrol lift yang menjebak si Shinta Jojo. Di saat yang sama Kohei sampai tepat waktu dan menarik kabel lift dari atas. Namun tetap saja dia tidak kuat. Tak lama Ayu dan Kenggo datang untuk membantunya. Sedikit power membuat lift itu menyangkut di salah satu lantai. Kenggo dan Ayu mencoba ke lantai tersebut sementara Kohei akan menahan kabel lift agar tidak terjatuh. Kerjasama mereka membuahkan hasil. Kenggo berhasil membuka lift dan menyelamatkan Shinta dan Jojo. Setelah kejadian itu, pesta seni pun dilanjutkan dengan Shinta Jojo yang menyanyikan lagu Keong Racun di panggung sekolah. Para penonton pun bersukacita dan Kohei pun bangga dapat menepati janjinya pada Wahidin. Esok harinya, terlihat Yui sedang membuat kue lebaran sambil senyum-senyum. Kohei pun bingung dan Yui hanya membalas dengan senyum kecil. Sementara di markas Melzart, terlihat Mother Melzart yang sangat murka pada anak-anaknya. Mereka selalu kalah bahkan sudah 16 episode berlalu. Raija dan Dazel mengatakan kalau mereka mengalahkan B-Fighter dengan cepat maka series ini akan segera tamat. Karena mereka membangkang, Raija dan Dazel pun dihukum di cairan asam sebagai bentuk kasih sayang sang ibu. Mother Melzart pun membuat monster baru dari fosil kalajengking laut.
berpindah ke Yui yang dengan perasaan senang membawa kue buatannya untuk abang Kenggo tercintanya. Sementara di markas B-Fighter, terlihat Kohei yang merusakkan AI-nya Ayu karena sok tahu dalam dunia IT. Mereka pun ribut saling menyalahkan dan disaksikan oleh Yui yang baru datang. Namun saat Yui memisahkan mereka yang ribut, kue itu terdorong dan terjatuh lalu hancur. Kesedihan Yui segera terobati ketika abang Kenggonya datang dan memberikan sapu tangan untuk membersihkan tangannya dari kue yang hancur tadi. Setelah itu, Kenggo mengatakan pada Masaru kalau ada seorang paranormal yang meramalkan nasib pasangan-pasangan muda yang dimabuk asmara. Ia mencurigai kalau ini ulahnya Melzart demi menghasilkan uang. Alhasil ditugaskanlah Kohei dan Ayu untuk menyamar dalam melakukan investigasinya. Namun investigasi tidak berjalan baik, di sana Ayu dan Kohei masih bertengkar perkara di kantor tadi. Lalu Kohei pun memutuskan pulang dan meninggalkan misi. Sementara Ayu diberi souvenir berupa pernak-pernik oleh pegawainya meski belum menemui sang peramal. Mereka kembali ke kantor dan memberikan souvenir itu pada Kenggo. Masaru pun kurang puas karena mereka mundur sebelum bertemu sang peramal. Bahkan sampai ke kantor pun Kohei dan Ayu masih belum berdamai. Mau tidak mau Kenggo lah yang akan menginvestigasinya sendiri. Saat sampai di tempat sang peramal, Yui mendatanginya dengan outfit yang sangat cantik. Sejenak Kenggo pun terpana, Yui mengajaknya masuk ke ruangan peramal agar seperti pasangan serasi yang dimabuk cinta. Di dalam peramal yang kita sebut saja Mama Lauren itu pun mulai membaca masa depan mereka berdua. Saat Mama Lauren sedang menjampi-jampi dengan menutup mata, Kenggo pun kabur membawa Yui ke ruangan sepi. Yui berharap mereka bisa hilaf di tempat yang sangat mendukung itu. Namun Kenggo tetap fokus pada misinya mencari tahu dalang di balik peramal. Mereka pun terus menyusuri ruang sepi itu hingga Yui menemukan sebuah pintu rahasia. Pintu itu mengarahkan mereka ke dalam goa yang semakin sepi. Di mana hal itu membuat birahi Yui semakin tak tertahankan. Sesampainya di ujung goa, mereka melihat sejenis cairan merah yang bergerak menuju suatu tempat. Ketika mereka mengikuti cairan itu, terlihat peramal Mama Lauren dan anak buahnya berubah menjadi Dazzle dan Roxelle. Ternyata cairan merah tadi berubah menjadi souvenir yang mereka bagi-bagikan tadi. Saat itu juga Roxelle mengaktifkan sihir dari souvenir itu dan membuat siapapun yang memakai souvenir pingsan di tempat. Yui yang juga menggunakan itu mulai merintih kesakitan. Sementara cairan merah itu bersatu dan membentuk sebuah monster. Menyadari keadaan Kenggo dan Yui, sang monster langsung menyerang. Kenggo segera menghubungi rekannya dan membawa Yui pergi. Singkat cerita, Ayu dan Kohei sampai di tempat peramal itu dan menemukan pintu rahasia. Setelah masuk, mereka pun mulai hilaf. Namun saat itu juga mereka melihat Kenggo yang sudah dihajar habis-habisan. Kenggo pun berubah dan memulai pertempuran. Namun sayang si monster mengupgrade kekuatannya dengan mengambil lebih banyak cairan merah yang tertanam pada manusia yang tersisa. Kekuatannya pun semakin menjadi-jadi ketika dibantu oleh kroco-kroco Melzart. Kelompok B-Fighter pun didesak di dalam ruangan gelap itu. Hingga Ayu mencari kelemahan sang monster yang terdapat dalam bagian tubuhnya. Masalahnya sekarang, lapisan kulit sang monster sangat keras dan tak dapat ditembus. Kenggo pun berinisiatif untuk menjadi umpan agar sang monster melepas bagian tubuhnya. Ketika sang monster melepas japitannya, Ayu dan Kohei menembak dengan kompak sehingga bagian dari kelemahan sang monster pun kena. Monster pun berhasil diakhiri dan Melzart pun mundur. Sementara pasien yang menjadi korban termasuk Yui kembali sadar. Di sana Yui sangat senang karena abang Kenggonya telah menyelamatkannya. Berpindah ke markas, terlihat Kohei dan Ayu sudah kembali berdamai. Sementara Yui terlihat sangat gembira membuat kue lagi untuk Kenggo tercinta. Esoknya seorang teman sekelas Kohei bernama Nana sedang tergesa-gesa mengajak Kenggo ke suatu tempat. Ternyata ia meminta tolong pada Kohei karena tanamannya terhimpit oleh batu. Setelah Kohei mendorong batu itu, tampak Nana sangat antusias dengan tanaman tersebut bahkan sampai diajak bicara. Kohei menganggapnya aneh karena memelihara rumput liar di alam liar. Tak lama Kohei ditelepon oleh rekan seperjuangannya yang mengatakan kalau ada kerusuhan di kota. Yang tanpa Nana sadari rumput tadi memancarkan sinar. Singkat cerita kelompok B-Fighter pun datang dan menghadapi monster tanaman. Monster ini memiliki tentakel akar dan berhasil mengikat para B-Fighter. Di tengah kerusuhan kota, Nana kaget kalau tumbuhannya tadi telah mekar menjadi bunga Kamboja Jepang yang cantik. Tak lama bunga itu bersinar dan memasuki tubuh Nana. Nana berjalan ke arah B-Fighter yang tengah dalam keadaan terjepit. Kelompok Melzart terkaget dengan bunga Kamboja yang dibawa Nana. Bahkan Mother Melzart pun sampai memunculkan dirinya dan mengatakan kalau ras bunga itu sudah mereka musnahkan sejak 20 juta tahun lalu.
Namun bunga itu berbicara dan mengatakan kalau ialah sekarang yang tersisa dan ingin membalaskan dendam pada kelompok Melzar. Jadi ia pun menjadikan Nana sebagai inangnya dan jadilah mereka satu superhero baru yang kita sebut saja Florin. Florin pun tak main-main dengan mengeluarkan senjatanya. Ia menyerang monster tumbuhan. Kekuatan serbuk sari yang ia keluarkan bahkan membuat kelompok Melzar dan B-Fighter lumpuh secara bersamaan. Tak hanya itu, bahkan serbuk sarinya juga menyebar ke seluruh kota. Dampak dari serangan Florin membuat para Melzar mundur. Sementara B-Fighter yang pantang mundur mencoba bermediasi dengan Florin. Di sana ia menjelaskan kalau 20 juta tahun lalu spesiesnya telah dimusnahkan oleh Melzar. Ia berhasil bertahan karena masih menjadi bibit. Ketika tahu Nana selalu menyayanginya, ia akhirnya memiliki kesempatan untuk keluar dan balas dendam dengan menjadikan Nana sebagai inangnya. Walaupun sempat ditentang Kohei, dia tetap bersikeras. Tak lama Miola pun datang dan menantangnya untuk bertempur dengan monster tanaman di suatu tempat. Florin pun menyetujuinya dan pergi. Sementara di rumah sakit banyak pasien yang terkena dampak dari serbuk sari. Bahkan belum ditemukan obat untuk mengantisipasi penyakit mereka. Namun Kohei tahu kalau hanya Florinlah yang punya penangkalnya dan pergi. Sementara Florin sendiri sedang bertempur dengan monster tanaman. Kenggo dan Ayu mendatangi pertempuran namun kelompok Melzar berhasil menghalangi dengan monster kroconya. Tak lama Kohei datang dan memberikan lukisan bunga Kamboja yang pernah dilukis Nana. Ia pikir Florin akan segera sadar, namun justru Florin malah menyemburkan serbuk sarinya ke arah Kohei. Florin melanjutkan serangannya ke arah sang monster yang sedang bertarung dengan Kenggo dan Ayu. Ia segera dihentikan oleh Kohei. Kohei pun menceramahinya dengan kenangan Nana yang sering merawatnya bahkan sangat peduli padanya. Jadi Kohei memohon untuk tidak menjadikan Nana sebagai tumbal bahkan ketika ia melawan sang monster. Sejenak ia terdiam. Tak peduli akan ocehan Kohei, ia pun terus melanjutkan serangan ke arah sang monster. Namun sesuatu mengejutkan ketika Florin memisahkan dirinya dari Nana dan menempel di tubuh sang monster. Ia pun melakukan bom bunuh diri dan lenyap bersama sang monster. Namun ternyata sang monster belumlah kalah, bersama Raija dan Miola. Mereka berusaha menyerang B-Fighter kembali dengan bantuan pesawat raksasanya. Tentu B-Fighter juga mengeluarkan kendaraan kreditannya dan bertempur. Setelah urusan dengan kendaraan selesai, para B-Fighter pun turun dan mengakhiri sang monster dengan serangan gabungannya. Pertempuran berakhir, Nana kembali tersadar. Ia tahu bunga itu telah tiada namun masih menyimpan kenangannya. Dan happy ending ini pun menutup episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.